Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Maita dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Undang-Undang Telekomunikasi di Indonesia. Baik, yang pertama tentang konsep perlindungan privasi dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi mengatur penyelenggaraan jaringan dan layanan telekomunikasi di Indonesia secara umum, termasuk aspek perlindungan informasi dan privasi pengguna, meskipun tidak dengan istilah data pribadi sejelas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang 27 tahun 2022. Di sini saya mengambil referensi dari JDI Hakomdi atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital. Pasal yang dibahas di sini adalah pasal 22 tentang larangan akses tanpa hak, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, akses ke jasa telekomunikasi, dan akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Jadi penerapannya di sini adalah Pasal 22 secara implisit melarang akses ilegal terhadap jaringan atau layanan telekomunikasi yang mencakup pengambilan data penggunaan tanpa izin. Misalnya, pelaku yang mencoba meretas atau mendapatkan akses ke server operator untuk mengambil data pelanggan akan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan pasal ini. Hal ini sangat penting ya teman-teman untuk menjaga rahasia komunikasi dan informasi pribadi, terutama serangan seperti hacking, data scraping, atau pengambil alihan akun telekomunikasi. Yang selanjutnya adalah pasal 32 tentang regulasi perangkat telekomunikasi yang mengatur bahwa perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan digunakan di Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis berdasarkan izin pemerintah. Standar teknis ini dapat mencakup keamanan perangkat dan protokol transmisi data, sehingga perangkat dan sistem yang digunakan oleh operator layanan tidak mudah dieksploitasi. Dengan demikian, pasal 32 bisa memaksa penyelenggara memperhatikan aspek teknis yang melindungi data dari kebocoran atau akses ilegal, meskipun tidak spesifik menyebut perlindungan privasi. Selanjutnya adalah lain yang relevan. Di sini ada pasal 40 dan pasal 42 tentang melarang penyadapan komunikasi tanpa hak dan menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan diterima pelanggan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Telekomunikasi mengakui hak atas kerahasiaan komunikasi dan informasi pribadi dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Selanjutnya adalah perlindungan privasi di era digital pasal 22. Yaitu contoh kasus nyatanya adalah pencurian nomor induk kependudukan NIK untuk aktivasi SIM card oleh pihak tak bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah dugaan kebocoran registrasi SIM yang beredar di luar sistem resmi. Misalnya 1,3 miliar data SIM card berisi NIK dan nomor telepon. Jadi di sini kasus seperti pencurian data registrasi telekomunikasi erat kaitannya dengan akses tanpa izin ke database yang berisi informasi pribadi. Pasal 22 secara prinsip melarang tindakan semacam ini. Namun implementasi masih lemah jika penyalahguna data tidak cepat ditindak atau data tetap mudah bocor karena sistem operator atau pengelola registrasi yang rentan. Selanjutnya adalah penyadapan dan kerahasiaan data pasal 40 dan 42. UU Telekomunikasi melarang penyadapan ilegal yang mewajibkan operator merahasiakan data pelanggan. Jadi teknologi seperti di packet inspection DPI dan perjanjian wiretapping dengan aparat menimbulkan kekhawatiran bahwa data komunikasi bisa diakses oleh pihak negara tanpa batas yang jelas. Selanjutnya adalah ketiadaan batasan operasional yang tegas dalam praktik, membuat ruang privasi menjadi rentan meskipun secara hukum ada larangan. Ya, selanjutnya adalah evaluasi tentang efektivitas Undang-Undang Telekomunikasi dalam melindungi privasi. Jadi kekuatan hukum menyediakan dasar hukum untuk melarang akses ilegal, melarang penyadapan ilegal, dan mewajibkan operator merahasiakan informasi. Nah, di sini ada kelemahan dan tantangannya, yaitu undang-undang ini belum mengatur secara spesifik tentang definisi dan kategori data pribadi modern. Seperti yang dibutuhkan di era digital, misalnya data biometrik, data lokasi, mendata komunikasi. Hal yang kini diatur secara terpisah oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Jadi kesimpulannya di sini adalah Undang-Undang Telekomunikasi memberikan kerangka dasar untuk mencegah akses ilegal dan melindungi kerahasiaan komunikasi yang merupakan aspek penting perlindungan privasi dalam konteks telekomunikasi. Namun, secara khusus terhadap data pribadi era digital, ketentuan dalam undang-undang ini sendiri masih memiliki keterbatasan karena tidak mencakup aspek-aspek modern seperti definisi data pribadi, persetujuan pemrosesan data, dan hak pengguna atas data mereka. Baik, terima kasih atas penjelasan terkait Undang-Undang Telekomunikasi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.